Shalom. Mari kita bersama bersedia membuka hati, memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini mari kita masuk ke dalam ruang penyembahan. Kita ke bawah lagu Tuhan Aku. Saat kau minta Tuhan
Shalom kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan bersama dengan saudara-saudari seiman pada hari ini. Sebelum kita merenungkan sebagian perkongsian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur bagimu Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami dapat merenungkan kebenaran firman Kau Tuhan. Dan kami memohon, biarkanlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus Engkau memberi kami hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Biarkanlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku kepada firman Kau Tuhan. Dan memperhatikan segala kebenaran-kebenaran Kau di dalam kehidupan kami. Dan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Kau. Kami berdoa serahkan waktu seterusnya, biarkanlah Engkau menyertai kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolong. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan pada hari ini diambil daripada Injil Matius bab 18 ayat 21 hingga 35. Injil Matius bab 18 ayat 21 hingga 35. Saya akan membaca untuk kita semua. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan syurga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi kerana orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hambaku yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan kerana engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gurjo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan pada pagi ini bermula dengan pertanyaan Petrus kepada Yesus. Pada waktu itu, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Jika saudaraku berdosa terhadap aku, berapa kalikah harus aku ampuni dia? Sampai 7 kali?" Petrus bertanya sedemikian kerana di dalam ayat 15 hingga 20, Yesus mengajar tentang bagaimana orang percaya menghadapi orang yang melakukan kesalahan dosa terhadap kita. Di ayat 15 hingga 20, Yesus mengajar, jika ada seorang saudara kita berdosa terhadap kamu, tegurlah dia dan menunjukkan kesalahan yang telah dia lakukan. Sekiranya dia tidak menerima, bawalah 2 orang bersama dengan kamu untuk menegur dia. Dan jika dia masih lagi tidak mengaku dan menerima, maklumlah kepada jemaah akan kesalahan yang telah dia lakukan. Oleh itu, saudara-saudari, setelah Petrus dia mendengar Yesus berkata tentang bagaimana kita
menghadapi orang yang melakukan kesalahan dosa kepada kita. Kemudian Petrus datang kepada Yesus. Petrus mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berdosa terhadap aku? Adakah 7 kali? Kemudian Yesus menjawab, bukan 7 kali, 77 kali 7 kali. Nah, lalu Yesus mengambil sebuah cerita mengenai seorang raja dan seorang hamba. Raja ini ingin mengadakan perhitungan hutang dengan para hambanya. Lalu ada seorang, lalu raja ini dia memanggil semua hambanya dan kemudian memperhitungkan hutang mereka satu persatu. Kemudian ada seorang hamba ini, dia berhutang 10.000 talenta dengan raja ini. Apabila hamba ini dihadapkan di hadapan raja dan diperhitungkan hutangnya, dia tidak dapat melunaskan hutangnya. Lalu raja menyuruh pengawalnya untuk menjual istri dan anaknya, bahkan menjualkan hamba itu sekali untuk membayar hutangnya. Lalu hamba itu dia bersujud, menyembah dan memohon, meminta belas kasihan daripada raja ini supaya jangan menjual istri dan anaknya dan bersama dengan dia juga. Oleh kerana belas kasihan raja itu menghapuskan segala hutang akan hamba itu, lalu membebaskannya. Nah, setelah hamba ini dia keluar dari ruang itu, dia pergi menemui hambanya yang lain dan mengadakan perhitungan dengan hamba yang lain itu. Apabila hamba yang lain tidak dapat menjelaskan hutangnya kepada hamba yang itu tadi, dia lalu mencekik dan menyuruhnya untuk melunaskan hutangnya. Hamba yang lain yang berada di sana pada waktu itu, yang melihat keadaan pada waktu itu, mereka melihat keadaan itu. Mereka lalu menceritakan hal ini kepada raja. Dan setelah raja itu mendengar hal itu, dia sangat marah dan memanggil hamba yang tadi, dan berkata hamba yang tidak berhati buruk itu, dan memarahi hamba itu. Dengan berasa marah, raja itu memerintah hamba itu untuk dipenjarakan dan dihukum sampai sehingga semua hutangnya dibayar. Lalu Yesus berkata, hal mengampuni ini seperti kerajaan surga. Dan di akhir ayat 35 dia berkata bahwa jika kita tidak mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, Allah Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Seperti Raja yang telah mengampuni kesalahan dosa kita. Jadi saudara-saudari, berapa kali harus kita mengampuni saudara-saudari kita? Adakah 7 kali? Adakah 70 kali 7 kali? Tidak. Sebenarnya Yesus mengajar bahwa kita harus mengampuni saudara kita tidak terkira, sebanyak tidak terkira. Mungkin hari ini kamu mengampuni, esok kamu mengampuni, hari-hari yang seterusnya kamu mengampuni, tetapi kamu tidak ingat berapa kali sudah kamu mengampuni. Inilah arti Yesus tentang mengampuni ini, saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, jika ada orang melakukan kesalahan ke kamu juga harus mengampuni. Karena Yesus juga mengampuni orang yang membunuh dia, menghakimi dia, menghukum dia. Jadi saudara-saudari, Yesus mengajar bagaimana untuk mengampuni. Dan Yesus juga menunjukkan kepada kita suatu teladan bagaimana mengampuni dengan mengakhiri kehidupan dia. Oleh itu saudara-saudari, berapa kali kita harus mengampuni? Kita harus mengampuni, tidak ada batasnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami ingin datang kepada Engkau. Kami ingin memohon kekuatan daripada Engkau Tuhan untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Kami tahu bahwa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kami bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Tetapi ia adalah sesuatu perkara yang sangat suka kami lakukan. Tetapi ia tidak mustahil karena Yesus juga telah melakukannya. Oleh itu kami memohon Engkau memberi kami kekuatan untuk melakukannya juga. Dan biarkanlah kehidupan kami ini dapat mencermin sama seperti Yesus. Biarkanlah kehidupan kami ini memancarkan terang Kristus. Kami berdoa, serahkan doa ini kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa.
Amin. Tuhan memberkati.